hari ini istimewa. Tadi Pak Selamat sudah mengatakan ini adalah Independent Day of Indonesia ke-78, dan kita pula nanti akan menjelang 31 Ogos Independent Day of Malaysia. Nanti pun ada satu majlis tersendiri menyangkut Malaysian Independent Day, karena sebelum ini kami sudah mengadakan juga dalam rangka Singapore Independent Day yang 9 Ogos last week, sekali dengan ASEAN anniversary 8 Ogos kemarin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Hali Hanifah dan juga Puan Aziza dan Dr. Marwan dan juga kandidat Dr. Selamat. Kalau bahasa Jawa dikata matur nuwun, sugeng. Jadi kita akan melihat apa itu ASEAN Lecturer Committee short video. My friend Assistant Professor Indah Gumilang is the Secretary of IRC will be to share the short video. Kalau Ali lepas MO pula. Jadi ini kita jemput Pak Marwan dulu lah. Kecuali Pak Marwan bagi yang lain. Dr. Marwan, are you ready to share the first speaker right now? Ya. Karena menurut alfabet, you yang dekat dengan alfabet tu MA kan. Nanti Pak Selamat karena guna S, bukan saya yang bagi tahu nama bapaknya, jadi saya ikut saja. Tak apa-apa Pak Selamat, kita tuan rumah mengalu-alukan tetamu. Right. Cakap Thai dulu lah, nanti kira you orang Jakarta pula oleh Tuan Alia. Silakan Sawadikap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sawadikap, Sawadi Ton Bai เพื่อนๆคณาจารย์ที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้เราได้เกียรติร่วมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอินชาอัลลอฮ์ขอให้ในวันกิจกรรมในวันนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยเราะห์มัตของอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala. Bisa paham, Prof? Tak, cuba translate apa you kata tadi. Ya, Assalamualaikum, salam rahmat dan salam selamat petang kita bersama dalam ruangan talian, dalam kita sharing bersama, insyaAllah. Berdoa kepada Allah semoga acara kita di petang ini diberkati dan juga diganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat, insyaAllah. Amin. Yang saya hormati Prof. Reza yang sebagai bimbing saya dari 4 tahun dah kita dah kenal, dah lama, dan juga saya pernah kunjung ke Kediri bersama Pak Reza, alhamdulillah. Yang saya hormati Prof. Muhammad Ali dari Universiti Utara Malaysia, dan juga Dr. Salamit Tri Wahyudi, betul kan? Dari Indonesia. Yeah. Dr. Aziza dan juga student dari Indonesia, Malaysia, dan juga ada sebahagian dari student saya yang ikut bersama, tapi nampaknya ada sebahagian aja yang lagi masih serius. InsyaAllah mereka itu akan join bersama. Baik, untuk kita sharing bersama pada petang ini, insyaAllah. Clear, Prof? Clear. Okay. Very clear. Very clear. With tone, double tone. Alhamdulillah. Topik yang akan bicara yaitu peran dakwah dan pendidikan spiritual dalam mengembangkan karakter wanita di selatan Thailand. Ini saya ambil dari satu penelitian, yaitu penelitian dari istri saya sendiri yang saya ambil ini untuk sharing bersama, insyaAllah. Semoga bermanfaat ya. Oke. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Jadi kita setiap orang Islam diwajibkan melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ataupun melaksanakan yaitu menyuruh berbuat baik dan juga mencegah dari membuat jahat ataupun dari benda yang keji dan mungkar. Yang berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Betul-betul kita perlu rojak dalam surah Ali Imran. Nah, dari ayat ini yaitu hendaklah ada satu golongan, yaitu satu golongan untuk mencegah dari
perkara yang mungkar dan juga menyuruh dari perkara yang baik. Maka berdasarkan ayat ini, Islam mengajarkan, yaitu Islam ada persamaan darjatnya status umat manusia, yang tidak ada faktor menjadi apa-apa sahaja tentangnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaan saja yang dapat menilaikan peringkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kalau kita pandangkan dunia yang serba moden ini, banyak manusia itu yang selalu tidak beribadat kepada Allah atau selalu durhaka kepada Allah. Dan juga perkara yang besar itu adalah ibu yang memainkan peranan penting dalam membimbing dan mendidik keluarganya. Karena ibu adalah juru ajar ataupun guru pertama bagi anak-anak. Kalaulah ibu dan juga bapa mengabaikan perkara itu, yang membawa kepadanya punca masyarakat di hari ini, iaitu anak-anak tidak bermoral dan tidak ada yang dikatakan karakter yang baik. Ini asas yang pertama. Dalam hal ini juga, jika semuanya di dunia ini ada permulaan bekerja untuk tujuan masyarakat, maka masyarakat akan menjadi kreatif dan juga mengisikan perkara yang dikatakan tadi, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan kini adalah satu cara yang lebih baik, iaitu kita pasti mengadakan dakwah ataupun gerak tenaga untuk melaksanakan perkara, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di kalangan muslimin. Kalau kita tinjaukan di selatan Thailand, yang majoritinya semuanya orang penduduk Islam sebanyak 90%-nya, maka tertubuhnya beberapa organisasi untuk, yaitu organisasi ini tertubuhnya untuk menyelaraskan, untuk membimbing yang dikatakan kaum ibu. Di sini dikenal dengan kaum ibu ataupun ibu ataupun wanita. Yang terkenalnya organisasi wanita. Yang adanya padanya 13 April 2007 bersamaan 1432. Ini adalah organisasi. Semuanya ada 32 organisasi. Sekarang ini 32 organisasi di seluruh negara Thailand. Yang adanya untuk apa? Untuk mereka itu bekerja dan juga berdakwah untuk membimbing dan juga memperbaikkan akhlak-akhlak ibu ataupun akhlak-akhlak wanita. Kemudian organisasi ini dicantumkan menjadi satu organisasi di atas namanya Dewan Kerjasama Pertubuhan Muslimah As-Salam, atau dengan ringkasnya DMA, dan juga diresmikan pada 24 Ogos 2014. Kira-kiranya sekarang ini organisasi ini sudah mengalami 9 tahun lebih kurang. Dengan bertujuan untuk mengembangkan atau mengembangkan kualitian para pendakwah generasi baru yang berilmu pengetahuan, menanamkan sifat pemimpin, dan juga mengembangkan aktivitas-aktivitas, yaitu aktivitas peneguhan dan juga penetapan rumah tangga dan masyarakat, dan mengeratkan silaturahmi sesama dalam negara dan juga di luar negara. Di atas wawasan organisasi ini, muslimah ataupun kaum ibu yang gagah, perkasa dan juga dapat membawa kedamaian menuju masyarakat. Dengan peran organisasi wanita ini dapat menanamkan ajaran Islam terhadap wanita dan juga menuju ke arah kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Ini adalah latar belakangnya. Yang keduanya, gambaran umum tentang organisasi ataupun organisasi DMA di bawah naungan Fatani University. Yang terkenalnya dengan Dewan Kerjasama Pertubuhan Muslimah As-Salam ini merupakan lembaga pendidikan spiritual dalam mengembangkan karakter wanita di Patani pada umumnya dan juga di bawah naungan Jabatan Hal Ehwal Wanita Yayasan As-Salam Universitas Patani
yang berlokasinya di Kompleks Patani Dewan Kerjasama Pertubuhan Muslimah DIMA. Jabatan Hal Ehwal Wanita Yayasan As-Salam Universitas Patani ini didirikan dalam jangka waktu yang ditentukan pada tanggal 13 April 2007. Ini dewan ini didirikannya. Kemudian daripada semuanya 32 organisasi muslimah di seluruh negara Thai. Kemudian Dewan Kerjasama ini iaitu meresmikan pada 24 Ogos. Didirikan oleh Jabatan Hak Ehwal Wanita Yayasan Salam juga Universitas Patani. Adalah tuan rumah utama dari pertemuan melalui mesyuarat antara ini organisasi muslimah daripada berbagai wilayah di negara Thai, semua 32 organisasi. Secara resmi iaitu diluncurkan pada hari pertemuan muslimah, iaitu aktivitas Perhimpunan Muslimah kali yang ke-9 pada tanggal 24 Ogos 2014. Dengan ini, dunia yang moden ini membawa manusia yang saya katakan tadi durhaka kepada Allah dengan tidak takut kepada Allah, dan juga wanita menjadi mangsa yang tiada pembimbingnya. Dengan itu tertubuhlah organisasi-organisasi untuk wanita. Tujuan ditubuh organisasi wanita itu untuk memberi sumbangan kepada wanita dalam membentuk identiti seorang muslimah, memperbaikkan akhlak dan budi pekerti, memberi semangat untuk menjadikan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya menurut landasan Islam dan sebagainya. Ini adalah tujuannya. Seterusnya sebagai kesimpulan. Kesimpulan dari tahun yang dikatakan tadi, tahun 2014 bersamaan 24 Ogos tertubuhnya organisasi ini, maka hasil dari 9 tahun persatuan organisasi 32 organisasi untuk muslimah ini sudah hampir 50% yang dapat mengubahkan, yaitu kaum wanita, setelah mereka mendapat bimbingan yang baik dari aktivitas-aktivitas dalam organisasi. Berartinya berhasilnya yaitu hampirnya 50%. Antaranya beberapa aktivitas ataupun aktivitinya, pertamanya pertemuan wanita setiap tahun dengan dinamakan Multaqa Muslimah. Ini adalah aktivitas yang utamakan. Sehingga aktiviti ini atau aktivitas pertama ini diresmikan oleh pihak kerajaan Thai dan juga dihadiri oleh beberapa pegawai kerajaan. Ada dari penasihat Deraja ataupun penasihat King 10 ini, namanya Sarayut, juga hadir bersama dalam meresmikan majlis ini. Juga gubernur ataupun kalau di sini gubernur, kalau di Indonesia tak tahu, iaitu ketua wilayah. Ketua wilayah juga menghadiri dan juga semuanya yang lain lagi. Selain daripada itu, adanya pembelajaran mingguan. Di setiap organisasi, sama ada lokasi yang kecil, ada pembelajaran mingguan untuk kaum wanita. Pembelajarannya dalam membentuknya untuk memperbaikkan akhlak dan juga bagaimananya sebagai sifat seorang ibu dalam mendidik anak-anak dengan ajaran Islam. Aktivitas yang ketiga iaitu halaqatul Quran untuk wanita. Ada juga ibu-ibu yang kurang memahami Al-Quran. Juga organisasi ini membantukan kaum ibunya untuk memahami Al-Quran dalam membaca, mentafsir dan sebagainya. Dan juga ada bengkel peranan ibu. Bengkel ataupun kursus. Kursus tentang peranan ibu. Sama ada bengkel ini dengan secara langsung atau secara talian daripada media ataupun YouTube. Ini adalah hasil daripada kegiatan. Setelah itu anak-anak mendapat bimbingan yang baik dari ibunya. Setelah mana ibu-ibu itu ikut serta aktivitinya, sekurang-kurangnya 1 bulan sekali ada aktiviti ini, maka anak-anaknya dapat bimbingan yang baik, dapat belajar di sekolah-sekolah. Juga ibunya mendapat motivasi yang baik dari teman-temannya. Karena memanglah kekurangan iman seseorang itu ada naik, ada turun. Jika ia imannya kurang, maka ibu itu juga mengambil nasihat daripada teman-temannya, maka membawa mereka itu ada motivasi untuk membimbingnya. Sehingga lahir keseronokan dalam keluarga. Kalaulah belum ada organisasi ini, kebanyakannya keluarga itu ada berbalah, ada bercerai.
Tetapi ibu-ibu yang ikut kegiatan ataupun ikut aktiviti ini, kebanyakan mereka itu bahagia dalam keluarga. Tidak ada penceraian. Tapi penceraian ada banyak juga kes penceraian di majlis. Hanya ibu-ibu dan juga bapa yang tidak ikut serta dalam aktiviti ini. Nah, dan juga kebahagiaan masyarakat dan juga menjadi aman dan damai. Ini adalah hasil daripada kerjasama organisasi yang sudah tertubuhnya 32 organisasi. Dan juga sebelum saya mengakhirinya, yaitu ada beberapa gambaran ataupun gambaran Multaka Muslimah yang sudah lepas. Ini adalah gambarannya. Nah, semua yang dihadiri adalah kaum wanita. Nah, untuk Hari Wanita dan juga aktivitinya banyak kalau di situ. Selain dari ada ceramah, ada bimbingan, ada camp, ada semuanya yang apa nih, yang melengkapi tentang kaum ibu dan juga wanita. Juga dihadiri daripada student, ada student dari sekolah, student dari universiti ikut bersama juga dalam Multaka Muslimah. Nah, ini gambarannya sebagai resmian majlis setiap tahun mereka itu diadakan. Nah, seterusnya ini juga ini dari kaum-kaum ibu. Nah, ini adalah ketua yang meresmikan majlis. Nah, ini beberapa gambarannya. Ini saja yaitu presentasi saya di petang ini. Kita fokus satu judul. Kalau dulu yang saya presentnya tentang pendidikan. Kalau tengahnya kita berlainan cara untuk kaum wanita. Ya, harapnya insya Allah daripada Malaysia dan Indonesia itu saya rasakan organisasi ibu ataupun organisasi wanita ini lebih hebat daripada Sultan Thai lagi. Nah, sekian saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia ciri khas Dr. Marwan Haimaming. Dia selalu menggunakan masa yang short but sure. And boleh di closing apa? You punya screenshot, John. Oke, jadi menarik sekali ya bagaimana karakter dibangun dalam rangka menciptakan patriotism di certain time. Tapi supaya present, ya, no problem. Jadi sebulan saja dia kata ya, tapi dia tak percaya. Okay, Prof, very clear right now. Suara saya jelas, Prof. Jiwa merdeka. Very clear, memugar jiwa merdeka. Siap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santun. Yang berusaha Profesor Dr. Syahrul Reza selaku moderator dan juga yang telah memberikan ruang, peluang dan juga kesempatan pada saya petang ini. Kepada semua rakan-rakan akademik dan juga pelajar dari negara serantau. Terima kasih di atas ruang dan peluang ini. Dalam kesempatan yang sangat terhad pada petang ini, saya ingin bercakap tentang satu perkara, iaitu mengenai memugar jiwa merdeka. Tambahan pula, apabila kita bercakap tentang bulan Ogos ini sinonim dengan kemerdekaan. Dahulunya tarikh kemerdekaan itu akan disambut pada 31 Ogos sehingga akhirnya mungkin diketepikan 16 September 1963. Namun bagi menjaga sensitiviti rakan-rakan dari Sabah dan juga Sarawak, kita cuba untuk menukilkan bahawa apabila menyebut tentang Hari Kebangsaan, sebaiknya disebut sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kerana usia kemerdekaan kita pada tahun ini hanya 66 tahun. Tetapi Sabah dan Sarawak dibawa masuk ke dalam Malaysia hanya 60 tahun. Itu kita raikan. Sidang hadirin sekalian, apabila kita bercakap tentang memugar jiwa merdeka, seringkali kita bercakap adakah sambutan Hari Kebangsaan ini akan berlega sekadar bulan Ogos saja. Dan selepas selesai saja bulan Ogos dan juga September,
sambutan ataupun elemen patriotisme itu menjadi terlalu hambar. Maksudnya agak kurang diingati. Kecualilah bagi pendidik yang bidangnya memang sejarah, dia akan bercakap kepada pelajar-pelajarnya dan kita akan bercakap perkara yang kedua pada tahun hadapan. Maksudnya patriotisme itu dilihat hanya pada bulan Ogos dan juga September sahaja. Perlu dilihat bahawa apabila kita bercakap tentang kemerdekaan negara, bagaimana negara kita ini mencapai kemerdekaan, asal mulanya bermula dari sebuah tanah yang agak kecil. Ya, itu yang saya letak di slide saya, makmurnya negaraku. Bagaimana bermulanya sebuah perkampungan nelayan yang pada masa itu diwakili oleh Melaka. Melaka sebagai sebuah pertempatan yang paling kecil dibuka oleh Parameswara. Bagaimana dipugar pada masa itu yang kebanyakannya pada masa itu adalah masyarakat majmuk. Namun, walaupun masyarakatnya bercirikan majmuk, dalam sejarah Melayu dinyatakan, dalam hikayat Abdullah pun dinyatakan bahawa komposisi kaum di Melaka itu adalah pelbagai. Ada orang India, ada disebut kaumnya Nasrani, ada disebut terdapat juga bangsa lain dan mereka dapat hidup dalam satu pertempatan yang sama dengan bertuankan kepada seorang pemerintah. Walaupun pemerintah pada masa itu pada peringkat awal adalah orang Melayu dan kemudiannya berlakulah penjajahan kuasa Portugis, Belanda dan juga British. Elemen yang ingin saya bawa pada petang ini ialah walaupun ciri masyarakatnya adalah majmuk, namun mereka dapat hidup dalam satu suasana yang aman damai tanpa ada pertelintahan yang besar. Itulah keunikan masyarakat pada masa itu. Bermula dari 1400, kita melihat bahawa Melaka itu dipugar. Melaka itu dipugar sehingga sebuah perkampungan nelayan itu bertukar menjadi sebuah Kesultanan Melayu Melaka. Dan apabila bercakap tentang Kesultanan Melayu Melaka, jajahan takluknya itu terlalu luas sehingga menyebabkan Melaka menjalinkan hubungan serantau dan juga antarabangsa. Keunikan dan juga kelebihan Melaka pada masa itu menyebabkan kuasa-kuasa asing berminat untuk melaksanakan hubungan serantau dan juga hubungan antarabangsa. Sebagai contohnya, kita melihat bahawa perlunya negara China itu berdagang dengan Melaka. Sehingga ketika pemerintahan Maharaja Ming ditubuhkan satu jabatan yang dinamakan sebagai Jabatan Bahasa Melaka. Maksudnya, duta-duta yang dihantar ke Melaka, mereka perlu menguasai bahasa Melayu. Dan catatan Tom Pires mengatakan bahawa bahasa Melayu itu adalah lingua franca. Sebanyak 84 bahasa dipertuturkan dan bahasa Melayu itu adalah menjadi bahasa lingua franca. Dan ini bermakna barang siapa pedagang yang mahu mendapatkan hak keistimewaan berdagang dengan pelabuhan Melaka, mereka mesti mahir menguasai bahasa Melayu pada masa itu. Sidang hadirin sekalian, apabila sesebuah kerajaan itu menjadi kaya, maka diintai oleh kuasa-kuasa besar, maka saya pendekkan cerita di sini bahawa berlakulah serang tragis dan menyebabkan keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka pada 24 Ogos 1524. Maksudnya, sebuah kesultanan yang agung itu akhirnya jatuh ke tangan bangsa penjajah. Dan kalau kita melihat apabila runtuhnya Kesultanan Melayu Melaka, asal mula Melaka itu sudah pun berpindah kepada kerajaan yang lain. Kita ada kerajaan Johor, kerajaan Pahang dan sebagainya. Dengan kata lain, apabila kita bercakap tentang konsep Malaysia pada hari ini, asal mula sebuah kerajaan sudah pun bermula ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Tanpa Melaka tidak wujudlah kerajaan kita pada hari ini. Kerana akar umbinya bermula di Melaka. Dan penjajahan itu silih berganti. Bermula dari kuasa Portugis, kemudian diambil alih oleh Belanda, dibuat satu perjanjian untuk membahagikan alam Melayu itu kepada dua bahagian. Bahagian diserahkan kepada orang Melayu. Maksud saya berada di bawah pengaruh Inggeris. Satu kawasan lagi diserahkan kepada Belanda yang pada masa itu menduduki Indonesia. Dan kedua-dua kawasan itu sudah pun dibahagi dua melalui satu perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda ataupun seringkali disebut sebagai The Anglo-Dutch Treaty. Dan landscape penjajahan itu kita lihat bermula dari tahun 1874, British cuba untuk meluaskan jajahan takluknya, membawa kepada pengambilan negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dengan kata lain, menjelang abad yang ke-20, lengkaplah landscape penjajahan British di tanah Melayu pada masa itu. Dan apabila kita bercakap bagaimana tanah air ini dipugar oleh golongan nasionalis. Pada peringkat awal dinamakan sebagai nasionalisme bersenjata. Itu yang kita lihat pada tahun 1832, misal kata berlaku penentangan yang bersifat kedaerahan di Nanning melawan British pada masa itu. Kerana pada masa itu masih tidak wujud kesedaran tentang pendidikan. Walau bagaimanapun, apabila orang Melayu merasakan mereka sudah pun ditipu oleh British, mereka perlu sedar, mereka perlu bersatu, maka wujudlah satu aliran pemikiran dan kemunculan satu nasionalisme yang disebut sebagai nasionalisme keintelektualan. Orang Melayu sudah mula bersekolah Melayu dan terdapat juga misal kata anak bangsawan dan juga anak golongan diraja yang mula bersekolah Inggeris. Mereka mempunyai kesedaran tentang pentingnya pendidikan dan mereka sedar bahawa penjajah sudah pun memisahkan orang Melayu, orang Cina dan juga orang India melalui satu polisi yang disebut ketika itu divide and rule. Ketiga-tiga kaum utama pada masa itu tidak dibiarkan untuk berkumpul, bersatu, membincangkan tentang permasalahan yang dialami oleh mereka. Justru itu, mereka wujud dan hidup dalam satu kepompong yang sangat tersendiri. Kesedaran ini membawa kepada pentingnya tanah air ini dibebaskan oleh orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Menjelang abad yang ke-19, kepentingan ekonomi di Eropah menyebabkan buruh-buruh Cina dan juga India dibawa masuk ke tanah Melayu. Justru itu, komposisi kaum menjelang abad yang ke-20, komposisi kaumnya bercorak majmuk. Orang Melayunya di kawasan kampung, orang Cina di kawasan pinggir bandar dan juga kawasan perlombongan, manakala orang India pula berada di kawasan estet-estet getah dan juga tebu di seberang perai. Mereka tidak diperlukan oleh British kecuali dalam perkara-perkara yang melibatkan pengeluaran bahan makanan dan juga komoditi yang akan diangkut oleh penjajah dibawa pulang ke tanah air mereka. Maka kita lihat adunan dari kesedaran tentang pendidikan. Orang Melayu sudah mula sedar, orang India sudah mula sedar, orang Cina sudah mula sedar. Menjelang Perang Dunia yang kedua, pada tahun 1941, 8 Disember 1941, tentera Jepun sudah menduduki tanah Melayu.
12 Februari 1942, keseluruhan tanah termasuk Sabah dan juga Sarawak sudah pun dikuasai oleh tentera Jepun. Selama ini orang Melayu berpihak kepada British. Katanya Malaya ini akan merdeka. Namun apabila sampai masuknya tentera Jepun ke tanah Melayu, personality British, pentadbiran British pada masa itu sudah meninggalkan orang Melayu khususnya dan lari semula ke negara mereka. Sebahagiannya tinggal di dalam hutan Malaya, mereka sudah mula merekrut tentera yang pada masa itu melawan Jepun, yang dikenali sebagai Malayan People Anti-Japanese Army. Saya ringkaskan cerita saya pada petang ini, bagaimana jiwa masyarakat pada masa itu, orang Melayunya, orang Cinanya, orang India, dipugar oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Itu yang ingin saya nyatakan, bahawa apabila kita bercakap tentang perjuangan kemerdekaan negara, perjuangan kemerdekaan negara ini dicapai, diusahakan oleh orang Melayu bersama dengan kompromi kaum. Orang Indianya, orang Cinanya, apabila mereka merasakan mereka dibawa masuk ke tanah Melayu dengan matlamat ekonomi semata-mata, seolah-olah mereka itu pipi muda. oleh yang demikian, apabila berlaku senario sedemikian, menyebabkan mereka itu sudah mula berkompromi. Dan bila kita bercakap tentang perjuangan nasionalis terdahulu, kita akan bercakap tentang Dato' On bin Jaafar, kita akan bercakap tentang EEC Turai Singgam, kita akan bercakap dengan Tan Chin Lock, dan kita akan bercakap juga tentang pemimpin Sabah dan juga Sarawak dalam usaha membawa masuk ke dalam Malaysia. Sidang hadirin sekalian, pada tahun 1946, apabila British masuk ke tanah Melayu kembali selepas tamat Perang Dunia yang Kedua, British membawa satu polisi yang unik katanya. Katanya, tanah Melayu ini akan diseragamkan pentadbiran dengan satu bentuk pentadbiran baharu yang dikenali dengan nama Malayan Union. Maka dibawa cadangan ketika tanah Melayu ini diduduki oleh tentera Jepun, dalam Parlimen British di London, mereka sedang merangka bagaimana untuk mengambil alih kembali Malaya selepas tamat Perang Dunia yang Kedua. Maka dibawa idea Malayan Union, tetapi disebabkan wujudnya kesedaran golongan intelijensia. Orang Melayu sudah pandai, mereka sudah mempunyai pendidikan, mereka sudah mula bantah, mereka kata hak orang Melayu itu mesti dipertahankan. Maka British terpaksa menarik balik, tidak jadi melaksanakan Malayan Union, sebaliknya dibentuk sebagai satu bentuk persekutuan pada tahun 1948 yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dalam perjuangan, usaha kita memugar perpaduan ingin merdekakan Tanah Melayu pada masa itu, kita lihat kita tidak mampu untuk mentadbir kerajaan. Sehingga kan pada satu peringkat, apabila wujud pemimpin-pemimpin politik yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman pada masa itu berjumpa dengan pihak British, mohon untuk berunding memerdekakan Tanah Melayu pada masa itu. Tetapi alasan yang diberikan, orang Melayu tidak mampu untuk mentadbir. Maka satu sistem yang dinamakan sistem ahli dibentuk pada tahun 1951. Dengan kata lain, sistem ahli adalah satu kabinet bayangan. Dalam kabinet bayangan itu mengandungi orang Melayu, orang Cina, orang India.
Dan apabila diberikan kemerdekaan tanah Melayu, maksudnya Malaya akan ditadbir oleh orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Sehinggalah membawa kepada satu proses pengundian pilihan raya pada tahun 1952 membawa kepada pilihan raya umum tahun 1955, di mana pada masa itu sebanyak 52 kerusi dipertandingkan, 51 kerusi dimenangi oleh Parti Perikatan. Parti Perikatan itu maksudnya UMNO, MCA dan juga MIC yang mewakili 3 komponen kaum utama di tanah Melayu pada masa itu. Usaha memugar perpaduan itu hampir berjaya. Maka yang digelar Bapa Kemerdekaan Negara Tunku Abdul Rahman mula berangkat ke London, merundingkan kemerdekaan Malaya. Kerana rundingan itu diadakan di London. Berangkat Tunku ke London, merundingkan kemerdekaan dan pulang semula ke Malaya dan menerangkan kepada penduduk di Bandar Hilir Melaka pada masa itu, masyarakat di tanah Melayu menyambut Tunku kerana mereka menyatakan Malaya akan merdeka. Betapa gembiranya mereka pada masa itu kerana tanah Melayu akan ditakbir sendiri oleh orang-orang ataupun masyarakat di tanah Melayu itu sendiri. Dibentuk satu Suruhanjaya yang dinamakan Suruhanjaya Raid, dipengerusikan oleh Lord Raid bagi merangka perlembagaan ataupun undang-undang bagi tanah Melayu. Sidang hadirin sekalian, maka usaha yang dipugar melalui Malaysian Union, pilihan raya umum, sistem ahlinya, rombongan merdekanya memungkinkan tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada detik 31 Ogos 1957. Maka dengan laungan keramat 7 kali, dengan tangan yang terbuka, maka Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan merdeka. Malaya sudah pun merdeka. Maka yang dilihat ya, bila Malaya merdeka ni, saya ringkaskan cerita ada sedikit saja lagi. Bila Malaya merdeka, sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak, mereka pun kata, kami ingin menyertai Malaysia. Apakah formula yang digunakan oleh Tunku pada masa itu sehingga boleh menyatukan orang Melayu, orang Cina dan juga orang India dalam satu komponen parti politik membawa kepada kemerdekaan negara? Tunku menjemput sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak datang ke tanah Melayu dan melihat pembangunan yang sedang rancak dilakukan. Dan rundingan demi rundingan, referendum ataupun pungutan suara yang dilaksanakan akhirnya membawa Sabah dan juga Sarawak masuk ke dalam Malaysia pada 16 September 1963. Justru itu apabila kita bercakap tentang sambutan Hari Kebangsaan yang saya sebut di awal, sambutan Hari Kebangsaan bermula dari awal Ogos sehinggalah kepada 16 September 1963 sempena penggabungan ataupun kemasukan Sabah dan juga Sarawak ke dalam Malaysia. Sidang hadirin sekalian, usaha pembangunan rancak dilaksanakan. Namun barangkali berlaku ketirisan ataupun kerapuhan dalam hubungan kaum. Menyebabkan pada 13 Mei 1969, apabila usaha-usaha pembangunan itu rancak dilaksanakan, barangkali formula perkauman itu gagal untuk diadun dengan baik. Satu peristiwa yang disebut 13 Mei 1969 disebabkan perencanaan ekonomi yang tidak stabil berlaku di Kuala Lumpur. Dan Tunku pada masa itu berasa sangat duka cita. Dalam catatan biografinya, Tunku menyatakan bahawa hancur luluhnya hatinya
apabila berada di rumahnya di kawasan Bukit Tungku dan melihat kereta-kereta dibakar di Kuala Lumpur. Hancur luluhnya apabila melihat usaha untuk memugar tanah air ini berjaya. Namun akhirnya disebabkan sedikit sahaja pergeseran, orang Melayu, orang Cina dan juga orang India sudah mula bercakaran. Tetapi 13 Mei 1969 khususnya melibatkan pergaduhan yang kecil di antara orang Melayu dan juga orang Cina disebabkan sedikit sentimen pilihan raya di Kuala Lumpur sahaja. Justru itu dikaji. Apakah sebabnya? Dilihat jurang kemiskinan di antara penduduk, di antara luar bandar dan juga bandar tidak begitu baik. Pada 31 Ogos 1970, satu teras ataupun pasak negara yang dinamakan Rukun Negara mengandungi 5 prinsip dilancarkan. Dan prinsip itu menjadi tiang seri negara sehingga ke hari ini. Dibuat dasar ekonomi baru pada tahun 1970 yang matlamatnya adalah yang pertama untuk membasmi kemiskinan, yang kedua adalah menyusun semula masyarakat. Hari ini bila kita bercakap dalam konteks negara, semua kaum di Malaysia mesti bertunjangkan kepada prinsip rukun negara yang menjadi pasak negara. Sidang hadirin sekalian, hari ini kita bercakap memugar jiwa merdeka. Dan apabila memugar jiwa merdeka itu maksudnya kita menyemarakkan elemen patriotisme itu sepanjang masa. Kita cuba untuk memugarkan jasa pemimpin-pemimpin terdahulu. Sekiranya tiada yang lama, maka tiada yang sekarang. Kita cuba untuk hidup harmoni secara bersama. Kita belajar untuk bekerjasama, esprit de corps, dan belajar dari peristiwa sejarah. Dan kita cuba mencintai negara dan menghargai orang lain. Kerana formula yang bari itu, yang dirancang, yang diberi itu dikongsi bersama dan perlu direalisasikan dalam konteks hidup bermasyarakat. Sidang hadirin sekalian, saya akhiri dengan kata-kata keramat yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman. Jangan sesiapa berfikir kita telah sampai ke penghujung jalan. Kemerdekaan memanglah sesuatu yang penting dalam sejarah. Tetapi ia hanyalah permulaan kepada usaha baru dan berdaulat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Begitu juga Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih dan salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Macamnya ni lecturernya yang seronok, salah satu dekat UM ni. Jadi student ramai-ramai nak masuk kelasnya Prof. Madia Alianifah ni. Saya pun suka dengarnya. Okey, kita akan terus menjemput the third speaker, last speaker, Bapak Dr. Selamat untuk menyampaikan presentationnya. Selepas itu nanti pula kita akan mendengarkan lagu dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Nanti pun di akhir kita ada lagu Malaysia juga. Don't worry, be happy. Pak Selamat, silakan masanya. Terima kasih Yang Mulia Tunku Yusril Reza, yang saya hormati Profesor Muhammad Ali Hanifah, Dr. Marwan, kemudian Dr. Aziza, dan yang menyaksikan baik itu mahasiswa dari Malaysia, Thailand maupun Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan satu topik tentang peran pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai sejarah kebangkitan
Sudah terlihat? Mohon maaf, Teguh. Ya, sedang berproses. Nampaknya sudah oke. Sangat jelas peran pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan. Oke, baik. Dimulai terkait dengan latar belakang, melihat sebuah kondisi bangsa yang diibaratkan sebuah pohon yang gundul. Karena sebuah jati diri, ya karakter kebangsaan ini terkikis oleh krisis multidimensi, yaitu krisis terkait dengan ideologi, dengan politik, ekonomi, hukum, sehingga kemudian menjadi problem terhadap situasi kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, problematika terkait dengan peristiwa reformasi terhadap generasi Z. Pertama adalah kemunduran peradaban akibat terjadinya aksi reformasi. Jadi ketika pasca reformasi tahun 98, pelengseran Presiden Soeharto itu menggulingkan kekuasaan secara paksa yang mempunyai impact. Impact-nya adalah kekerasan, sehingga terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya banyak orang-orang yang meninggal, tetapi ada pelanggaran terkait dengan kasus pemerkosaan, pembakaran, penjarahan, dan lain sebagainya. Nah, konteks kebebasan pers dan terbukanya aksi informasi yang tidak diiringi rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga mengakibatkan menurunnya integritas dan menjadi alarm bahaya terhadap demokrasi. Jadi ketika kebebasan pers, ketika zamannya Pak Harto itu, Presiden Soeharto, itu pers itu banyak dibredel, kemudian dibatasi ruang geraknya. Namun setelah reformasi, pers diberikan ruang yang sangat besar. Namun demikian tidak diiringi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi karena ada banyak hate speech, ya, hate speech, kemudian selain hate speech itu penghinaan terhadap presiden, banyak terkait juga memberikan informasi yang tidak benar dan lain sebagainya. Ini bahaya terhadap pasca reformasi. Kemudian adalah yang ketiga adalah runtuhnya budaya penghormatan pada pimpinan hingga menyebabkan kurang respek dan apresiasi pada pimpinan negara yang sebenarnya itu tidak mencerminkan budaya bangsa yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila itu ada nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai penghormatan, atau kalau dalam bahasa Quran itu ta'dim, ya, tawadhu. Nah, itu dengan konteks reformasi itu runtuh ini budaya penghormatan ini, sehingga banyak terjadi hate speech, ya. Tidak sedikit, ya, sering sekali Pak Presiden Jokowi itu mematkan kata-kata yang tidak pas. Nah, artinya ini yang adalah perilaku-perilaku yang kalau dianalisis secara aspek sejarah ini karena setelah reformasi itu. Jadi ini menjadi PR dari bangsa Indonesia. Kemudian pemetaan problem generasi Z. Ada 4 pemetaan di sini. Pertama adalah kurikulum pendidikan yang kurang mendukung pelajaran sejarah. Jadi banyak generasi Z, ya, yang tidak paham sejarah. Ketika ditanya apa itu Super Semar, surat perintah 11 Maret, itu tidak paham. Tentang misalnya tokoh sejarah, ya, dari pahlawan revolusi, jarang ada yang paham. Artinya di sini ada permasalahan, yaitu adalah bagaimana kurikulum pendidikan itu yang tidak bersinergi dalam konteks sejarah, mengenalkan sejarah kepada generasi Z. Kalau dulu generasi Z, X, generasi milenial, kemudian sekarang ini generasi Z. Itu jarang yang memahami pemahaman tentang sejarah. Kemudian belum optimalnya pembentukan karakter bangsa. Ini akibatnya. Akibat karena kurikulum yang tidak didukung oleh kurikulum, sehingga pembentukan karakter bangsa menjadi bermasalah. Yang ketiga adalah kurangnya budaya literasi pada segala aspek. Utamanya adalah sejarah kebangsaan hingga pendidikan politik. Yang keempat, kurang mampu menyerap budaya global yang sesuai dengan kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang menjadi sorotan saya. Jadi setelah banyaknya menjamurnya
budaya K-pop, budaya drama Korea gitu ya dari luar itu, sehingga kemudian mempengaruhi budaya kita. Banyak anak-anak muda itu yang kemudian terhipnotis oleh budaya Korea sehingga tidak mau menggunakan misalnya baju-baju daerah, mempelajari akar budaya bangsa Indonesia, misalnya tentang wayang kulit ya. Dan itu tidak dipahami, padahal itu adalah kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya kuliner, lebih suka kuliner Korea. Nah, ini kan akhirnya jati diri bangsa ini menjadi bermasalah, problem gitu ya. Selanjutnya, maka penting kemudian menguatkan agensi penguatan sejarah kebangsaan bagi generasi Z. Pertama yaitu dengan membangun kesadaran nasional tentang pentingnya sejarah kebangsaan bagi generasi Z. Ada 5 poin. Pertama adalah mencegah upaya pihak-pihak yang ingin mempertentangkan antara nasionalisme dan Islam dan membawa misi khilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar ideologi. Nah, ini yang menjadi concern dari kami ya, baik dari lingkungan pendidikan, civil society maupun pemerintah untuk benar-benar menjaga Pancasila jangan sampai kemudian digeser atau digantikan oleh ideologi yang lain. Ya, ideologi terlepas ya, meskipun bangsa Indonesia ini mayoritas adalah orang Islam, tidak kemudian menjadikan syariat Islam sebagai dasar ideologinya, dasar negaranya, tidak. Karena kita itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman itu secara ras, suku, agama, dan kebangsaan, sehingga kemudian penting untuk disatukan oleh satu ideologi yang bisa mempersatukan itu. Dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, kita harus menjaga dan merawat. Kemudian, yang kedua adalah menjadikan peristiwa sejarah di masa lalu sebagai pembelajaran untuk menuliskan sejarah di masa depan yang lebih baik. Ya, kalau dulu di zaman Orde Baru ya, penyematan tuduhan anti Pancasila kepada pihak yang melawan pemerintah itu tidak boleh terulang lagi. Oh, ini radikalisme. Oh, ini anti Pancasila. Karena apa? Berseberangan pemikiran politiknya. Ini tidak boleh. Penyematan tuduhan radikal, ya, tuduhan teroris yang tidak tepat itu juga akan memecah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah pemaknaan sejarah kebangsaan dengan tidak harus mempertentangkannya. Karena apa? Dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Contoh misalnya, peristiwa G13 PKI. Jadi, kalau kita memaknai peristiwa G13 PKI ya, itu kan peristiwa berdarah bangsa Indonesia ya. Jadi, bukan kemudian pemerintah disuruh meminta maaf kepada korban PKI, bukan. Tapi melupakan kejadian yang dulu. Jangan dibuka lagi, karena itu masa lalu yang pahit, masa lalu yang kelam. Sehingga ke depannya kita harus melihat masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Jangan kemudian karena aspek sejarah di masa lalu yang kelam, dijadikan alasan untuk menjadi memecah belah bangsa Indonesia. Ya, jadi jangan sampai seperti Sunni dan Syiah ya. Sampai saat ini masih menjadi permasalahan, polemik. Maka kemudian kejadian PKI seperti yang dulu-dulu harus kemudian kita tutup lembaran yang lama, kita buka lembaran yang baru. Kemudian adalah membangun kesadaran bagi generasi milenial atau generasi Z guna mencegah masuknya proxy war. Misalnya radikalisme, terorisme, hingga polemik LGBT. Ini penting yang ingin saya bicarakan adalah saat ini ancaman bangsa Indonesia untuk perang militer tidak mungkin. Karena berdasarkan kajian pertahanan negara, buku putih ya, yang dikeluarkan oleh Pertahanan Negara, Kemenhan, itu tidak mungkin ada ancaman perang militer. Tetapi yang memungkinkan adalah perang proksi atau proxy war. Yang di dalamnya itu terkait misalnya radikalisme, terorisme, isu LGBT. Ini yang menjadi ancaman, termasuk juga perang asimetris. Nah, ini berbicara tentang ketahanan nasional. Jadi penting kemudian kita mempererat tali persatuan dan kesatuan kita. Kemudian yang kelima adalah membangun kesadaran bagi generasi milenial atau generasi Z
tentang pentingnya literasi politik dalam memilih pemimpin bangsa yang ideal. Karena nanti tanggal 14 Februari tahun 2024, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan hajat besar, hajat penting, yaitu pemilihan serentak. Ya, sehingga mohon doanya ya kepada Teguh Saryaleza, kemudian Dr. Marwan. Jadi semoga pemilihan umum nanti itu berjalan dengan lancar dan tidak ada terjadinya gesekan politik yang berakibat fatal kepada pemerintahan ke depannya. Selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan bangsa yang kritis terkait sejarah kebangsaan yang benar. Salah satu proxy war itu bukan hanya terorisme dan radikalisme, tetapi juga penyesatan sejarah melalui apa? Buku-buku yang menggeser atau merancang sedemikian rupa sehingga kemudian bangsa Indonesia tidak kritis. Jadi bersikap kritis terhadap upaya-upaya pengaburan sejarah kebangsaan. Jadi pengaburan sejarah kebangsaan itu juga menjadi sebuah proksi sehingga generasi Z enggan untuk kemudian kritis. Karena banyak buku-buku yang harus dibredel, buku-buku yang faktanya namun kemudian menyerang satu tokoh dan kemudian itu berakibat fatal. Contohnya misalnya seperti Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, itu tidak dianggap sebagai seorang pahlawan, padahal luar biasa diplomasi beliau, luar biasa perjuangan beliau. Beliau adalah tokoh agama, alim ulama yang membangun pondok pesantren Tebu Ireng, tapi sayangnya di dalam buku tokoh sebagai pahlawan nasional beliau tidak termasuk. Nah, ini kan sebuah kritik bagi kita, harusnya hal-hal seperti ini tidak boleh. Sehingga kemudian ada permintaan maaf. Ya, kemudian yang kedua tentang isu pelengseran Gus Dur. Isu pelengseran Gus Dur itu kan ada salah satu buku yang mengatakan lengsernya Gus Dur karena korupsi. Ya. Nah, ini tidak benar. Pelengserannya bukan karena itu. Ya. Nah, ini harusnya kemudian diluruskan. Maka penting kemudian bersikap kritis terhadap pengaburan sejarah kebangsaan. Kemudian kritis terhadap buku-buku yang menjelaskan sejarah kebangsaan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah seperti apa yang saya utarakan tadi. Kemudian menggali esensi persatuan Indonesia sebagai nilai asli bangsa Indonesia atau Volksfront ya dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai counter terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi sampai detik ini banyak orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, sehingga kami dari kaum akademisi mengawal jangan sampai Pancasila digantikan oleh ideologi yang lain. Terus kemudian bagaimana kemudian peran pemerintah dalam mengembangkan nilai-nilai sejarah kebangsaan pasca reformasi bagi generasi Z? Ya, pertama adalah mengoptimalkan peran Kemendikbud terhadap revisi kurikulum pendidikan dengan lebih menitikberatkan pada penguatan nilai karakter kebangsaan melalui pengoptimalan mata pelajaran sejarah dari sejak SD, SMP, SMA ya sebelum masuk kepada perguruan tinggi. Kemudian mempopulerkan sejarah kebangsaan dengan berbagai cara yang menarik. Misalnya membuat sebuah animasi sejarah terkait dengan perjuangan kemerdekaan hingga penggambaran tokoh-tokoh pahlawan, misalnya Raden Ajeng Kartini, kemudian Ki Hasyim Asy'ari, kemudian Bung Karno atau Insinyur Soekarno, kemudian Insinyur Soeharto, maksud saya Bung Hatta dan lain sebagainya. Yang itu adalah tokoh-tokoh yang kemudian bisa dikemas menjadi sebuah animasi sehingga memudahkan bagi generasi Z, karena generasi Z saat ini nggak tahu ini di Malaysia atau di Thailand ya gimana, generasi Z bangsa Indonesia ini sangat minim literasinya. Maka kalau seandainya ada poin terkait dengan minim literasi, maka dibuat lebih mudah, sesimpel mungkin dengan animasi, dengan gambar-gambar terkait dengan tokoh. Selanjutnya yang ketiga adalah optimalisasi peran KPU, peran Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menumbuhkan kesadaran politik bagi generasi milenial atau generasi Z melalui penguatan budaya literasi politik
guna menghadapi pilpres, pileg ataupun pilkada. Karena begini, bangsa Indonesia itu kan belum siap sebenarnya ketika bicara tentang pemilu serentak, ya, pemilu secara langsung yang dipilih langsung oleh rakyat, karena banyak terjadi money politik, ya, banyak terjadi serangan fajar, ya, tiba-tiba mesin partai kemudian mendatangi masyarakat untuk mempengaruhi pemilihannya supaya memilih calon A, calon B. Nah, maka penting kita menyadarkan para pemilih ini tentang pentingnya itu, yang lebih penting bukan money politik. Yang lebih penting adalah bagaimana visi dari calon-calon presiden kita. Menawarkan apa visinya, janjinya apa. Dan janjinya itu dikawal dan ditagih. Kita kan enggak. Janji Presiden SBY misalnya, janji Presiden Jokowi misalnya. Apakah semuanya realisasi? Tidak. Tapi di mana suara yang kritis terhadap pemerintah? Harusnya kesadaran politik itu dibangun dari awal. Ketika fakta integritas itu diupayakan, janji politik harus dikawal sampai terwujud. Jangan sampai janji-janji itu menguap seperti angin. Ya. Jadi penting kemudian menyadarkan pemilih kita terkait dengan visi yang dibawa oleh seorang calon presiden atau calon tokoh kepala daerah. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah optimalisasi peran lembaga sensor film dalam menyeleksi film yang layak untuk ditonton guna membangun peradaban manusia Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Karena kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ada satu film yang sampai beberapa kali terjadi revisi karena apa? Memadukan unsur dari 3 agama. Yang ini sangat fatal. Ya. Jadi ini kalau seandainya boleh diperkenankan, jadi ada film, ya, satu film, saya tidak sebutkan nama filmnya, ya. Film ini salah satu tokohnya itu seorang ibu yang kemudian meninggal, tetapi diupacarakan oleh 3 agama. Yang meninggal ini orang Islam, yang seharusnya dikuburkan secara Islam. Namun dalam film ini, karena ingin mengembangkan toleransi, jadi diupacarakan Nasrani, diupacarakan secara Hindu, maupun akhirnya diupacarakan secara Islam. Nah, ini secara syariat Islam tidak boleh. Akhirnya lembaga sensor film benar-benar menyeleksi film ini sampai 3 kali revisi. Bukan dengan cara itu toleransi. Toleransi itu bukan cara kemudian menggabungkan kepercayaan gitu, ya. Boleh menguburkan orang Islam dengan cara dihormati dengan Nasrani, dihormati secara Hindu dan lain sebagainya. Itu secara syariat itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar toleransi itu boleh dibangun, tetapi dengan tidak kemudian melanggar syariat. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi peran BPIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, sebagai garda terdepan dalam upaya membumikan Pancasila yang kemudian dengan melibatkan unsur masyarakat dan perguruan tinggi. Nah, kemarin kami telah bertemu dengan BPIP, termasuk menyelenggarakan webinar, menyelenggarakan FGD, menyelenggarakan seminar nasional. Kami menawarkan kepada BPIP untuk membuat diskursus-diskursus Pancasila di setiap perguruan tinggi, termasuk UPN. UPN Veteran Jakarta sangat konsisten untuk mengawal nilai-nilai Pancasila, ya, sehingga kemudian BPIP bisa kemudian membumikan Pancasila dengan melibatkan unsur-unsur civil society ataupun perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi pasti akan kemudian ada diskursus-diskursus Pancasila, misalnya terkait dengan LGBT. Ini isu LGBT kalau tidak ditanggulangi bahaya. Apakah LGBT sesuai nggak dengan Pancasila? Apakah tidak kemudian bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau sila kedua, kemanusiaan dan adil beradab? Nah, ini penting kemudian. Jadi satu isu bisa dikemas sedemikian rupa untuk kemudian dibuat diskursus-diskursus yang menarik, sehingga
menarik, bukan hanya menarik, tetapi semakin kita mengenali dan memahami dan memegang teguh yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Jadi 5 menit lagi, Mas. yang bisa saya presentasikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itulah seorang motivator nasionalisme ya. Mas Slamet, mantap. Kita ini sudah banyak question dalam my email right now. Before I read the question, kita refreshing jap lah dengan satu lagu tentang Indonesia, tadi tentang Thailand. Mas Erwin, selamat datang dari Jawa Timur. Kita akan melihat Tuan Ali Hanifah, ini sebuah lagu yang dinyanyikan oleh email saya dekat ya, Encik Marwan Adawi ya. Mana tadi ini dia. Mana sampaikan Dr. Marwan. Ada 32 organisasi Dewan Muslimah di Thailand yang menunjukkan keseriusan komunitas Islam Suttendai negara. Di Bangkok ada Islamic Center yang saya tahu. Apakah juga program DMA ini juga dibuat di luar Suttendai, termasuk di Bangkok? Bagaimana Tuan Marwan? Itu satu dari Bahtiar. Oke. Kemudian dari Mela, sebagaimana kita ketahui juga bahwa dalam waktu lama dulu sering berlaku isu nasionalisme di Suttendai. Bagaimana hal itu diatasi sehingga terdapat kedamaian, keadaan damai dan kondusif hingga pun kini. Itu dua pertanyaan itu saya ambil selalu dari dua orang saja dari ramai pertanyaan lah karena masa yang terhad. Kemudian kepada Profesor Madya Halinifah, ini dari Adawi. Tadi saya melihat Malaysia Madani di cover presentasi Prof. Madya. Di Indonesia selepas reformasi 1998 juga sangat sering dikatakan kalimat atau kata Madani yang dimaknakan adalah keadaan Madinah, situasi yang aman, nyaman dan sejahtera. Tentu seperti di negeri Madinah. Apakah makna yang sama yang hendak diusung oleh government Malaysia melalui Prime Minister Datuk Seri Anwar, makna Madani itu nombor satu. Kemudian nombor dua dari Aulia, tadi sangat menarik rangkaian sejarah Malaysia yang dikaitkan dengan penjajahan Portugis dan Belanda di Indonesia. Di sini di Indonesia tidak terlalu banyak student suka mendalami sejarah. Padahal Bung Karno pernah berkata jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan lupakan sejarah. Itu. Bagaimana keadaan young generation di Malaysia menyangkut sejarah? Apakah mirip seperti yang di Indonesia saat ini? Itu dari Aulia. Kemudian untuk untuk Pak Dr. Slamet dari Sari, tadi Dr. Slamet meng-highlight tentang suasana reformasi zaman Pak Soeharto dan pasca reformasi yang kurang menghargai nilai-nilai Pancasila. Jadi setelah reformasi 25 tahun di Indonesia, apakah menampakkan atau peningkatan nasionalismenya atau patriotismenya atau malah menurun? Apa penyebab dan solusi ke depan bagaimana baiknya? Itulah dari Sari ya. Kemudian dari Nidar.
Menarik juga tadi Pak Selamat menyinggung soal pendidikan terkait pembentukan karakter yang terpapar budaya K-pop dan lain-lain. Apa sebenarnya yang perlu dikoreksi oleh pemerintah dan juga komunitas masyarakat agar lebih menghargai budaya nasional kita sendiri? Itulah pertanyaan-pertanyaan dua orang saja saya ambil untuk masing-masing speaker. Akan dijawab mulai dari Dr. Marwan sebagai the first speaker tadi. Silakan Dr. Marwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas soalannya. Yang pertamanya saya ingin menjawab soalan tentang organisasi atau di MA yang ada semuanya 32 organisasi. Adakah di Bangkok ada aktiviti ataupun kegiatan tersebut? Ya, ada di Bangkok. Tetapi kegiatan yang ada di Bangkok itu hanya adalah kegiatan untuk lokasi di Bangkok. Nah, setahun sekali DMA ataupun organisasi wanita melaksanakan iaitu Hari Perhimpunan Wanita hanya beradanya di selatan Thailand. Karenanya pusat ataupun center organisasi itu di bawah iaitu Yayasan Salam University Patani ataupun Patani University. Itu saja yang menyebabkan adanya aktiviti yang besar dan juga yang luar biasa di selatan Thailand. Adapun di Bangkok dan juga di provinsi yang lain juga ada kegiatan yang kecil ataupun kegiatan yang diadakan oleh provinsi masing-masing. Hanya itu adalah kegiatan yang sederhana yang katakan tadi, sepertinya ada kegiatan belajar, kegiatan menambah motivasi untuk itu. Terima kasih di atas soalan yang pertama. Nah, saya lanjutkan soalan yang keduanya, yaitu keadaan seperti mana kalau kita tinjaukan beberapa tahun yang lepas di Southern Thailand ini, yang dikatakan satu lokasi ataupun satu kawasan yang tidak ada kedamaian. Ada berlakunya, ada tembakan, ada letupan. Nah, tapi kalau kita tinjaukan 5 tahun ini sudah keadaannya stabil, sudahnya keadaannya aman damai. Bagaimanakah cara yang dilaksanakan? Iaitunya kalaulah belum ataupun semasa 10 tahun dahulu, keadaannya sepertinya satunya pihak kerajaan, mereka itu tidak memahami situasi rakyat ataupun penduduk di sini. Juga penduduk di sini juga memanglah kita manusia, manusia dengan tabiatnya ataupun dengan semula jadinya mereka itu suka kepada bebas, kebebasan. Apabila satu-satu kelompok itu ditindas ataupun tidak boleh laksanakan apa-apa saja yang kelompok itu akan laksanakan, maka berlakulah penentangan. Nah, penentangan daripada kelompok-kelompok itu seperti mana yang sudah tahu. Lalu tu antaranya kelompok yang tidak suka kepada pihak kerajaan dan juga kerajaan itu mengambil tindakan yang luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini juga banyak dari organisasi yang luar, sepertinya CEO ataupun OIC sudah membantu kedua pihak, antaranya membantu kerajaan dan juga membantukan daripada rakyat, sehingga membawa kepada masyarakat di selatan Thailand ini sudah menjadi aman. Nah, kalaulah masyarakat selatan Thailand ini tidak aman, perlu tanya Prof. Rezal, karena Prof. Rezal sering datang dengan aman dan juga seronok ini. Ikut itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya memang pernah sering ke sana dan pada masa yang satu dulu ketika banyak army dekat jalan, semua bimbit sudah hilang sinyalnya. So, pada masa masuk ke situ dan saya pergi juga setelah masa damai itu semua sudah comfortable. Jadi alhamdulillah macamnya seperti berlaku dekat Aceh juga, Prof. Madia Ali. Dulu 10 tahun di sana berlaku military condition. Saya pun tak pulang kampung 10 tahun ke Aceh itu karena keadaan yang sama. Because I am Acehnese. Jadi saya tak pulang kampung. Saya pergi ke sana lah, kampung Aceh dekat Malaysia, Kedah sajalah, dekat
Pergi kampung Tan Sri Sanusi, my uncle dekat Merbuk tu, kampung Kedah, kampung Yan. Pergi sana aja, Prof. Okey, Prof Madia, sila jawab 2 pertanyaan tadi for you. Baik, terima kasih Prof. Yang pertamanya konsep yang dibawa sekarang oleh PMX Perdana Menteri yang ke-10 ialah konsep madani. Maksudnya masyarakat yang bertamadun dan sudah semestinya elemen yang diberi penekanan adalah elemen manusiawi. Dan segala tindakan yang dibuat adalah atas konsep musyawarah. Maksudnya melalui perbincangan, diperoleh maklum balas dan kemudian dibuat penambahbaikan. Dan madani ini dia berlandaskan kepada 6 perkara. Kalau kita tahu, pertamanya disebut sebagai kemampanan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga daya cipta, keempat hormat, kelima keyakinan dan konsep yang terakhir adalah ihsan. Maksudnya adunan itu dibawa dan menjadilah konsep yang disebut sebagai madani. Yang keduanya tentang pendidikan. Bagaimana elemen pemugaran itu dilaksanakan dalam konteks di Malaysia. Saya petik pendapat kata-kata hikmah seorang ahli falsafah, George Santayana selalu sebut, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengingat kembali peristiwa yang lepas, maksudnya mereka sedang mengulangi kesilapan yang sama. Justru itu, pendidikan patriotisme sudah pun diberikan semenjak di peringkat sekolah rendah lagi. Dalam konteks kita di Malaysia, mata pelajaran sejarah ini merupakan komponen wajib bermula dari persekolahan rendah tahun yang keempat. Kemudian diteruskan di peringkat menengah. Kemudian diteruskan di peringkat universiti melalui satu sistem ataupun dasar yang dibuat pengenalan subjek teras. Di mana pelajar-pelajar itu perlu menduduki peperiksaan ataupun kursus-kursus yang wajib meliputi kenegaraan, meliputi pengajian Malaysia, subjek yang berkaitan dengan integriti dan juga yang lain-lain. Walau bagaimanapun, kerencaman sistem pendidikan di Malaysia ini kadang-kali dilihat barangkali mungkin sedikit menimbulkan kerencatan. Dan perkara sedemikian boleh diatasi. Dan saya sudahi dengan satu kata-kata Rabindranath Tagore. Beliau berkata bahawa bina sekolah dulu sebelum bina bangsa. Maksudnya pendidikan itu perlu diseragamkan. Barulah agenda pembinaan bangsa itu dapat dipugar atau dapat dilaksanakan secara konsisten. Terima kasih. Wallahualam. Wow, mantap nih, smart answer nih, Prof. Jadi saya ini anak saudara pada almarhum Tan Sri Sanusi sebenarnya. Jadi itu sebab saya tahu kampung yang Kampung Aceh, Baling semua itulah. Jadi my best friend itu sekarang Deputi Rektor UiTM, Profesor Haidar. Jadi dia orang Merbuk. Jadi tak pulang Aceh sana, pulang Aceh Malaysia je. Okay, thank you, Prof. Dr. Selamat, the last answer for you. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan kepada saya. Pertama, tentang menurunnya spirit nasionalisme pasca reformasi. Memang benar. Jadi pasca reformasi itu menurun sekali terkait dengan nasionalisme. Jadi yang saya kupas yang tadi saya paparkan itu, bagaimana budaya untuk penghormatan terhadap pimpinan saja saat ini banyak terjadi hate speech, kemudian hoax, ya, yang menimpa yang kasihan ini Pak Joko Widodo, ya, Presiden Joko Widodo ini banyak kemudian diberitakan yang tidak baik, tapi karena beliau sabar, ya, tidak mempermasalahkan dan lain sebagainya, dan itu ya hal ini yang seharusnya tidak harus diulang lagi. Nah, bagaimana kemudian membangkitkan spirit sehingga nasionalisme itu menjadi menjadi kuat. Pertama, kalau saya menyoroti revisi terhadap kurikulum pendidikan, ya, revisi terhadap kurikulum pendidikan terkait untuk bagaimana pemaknaan sejarah itu harus terinternalisasi dalam dirinya. Ya, harus terinternalisasi dalam dirinya
sehingga kemudian dimanifestasikan dalam perwujudan bagaimana menciptakan kesetaraan sosial misalnya, menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan. Nah itu penting baik di dunia akademisi maupun di dalam masyarakat. Oke. Kemudian Baik. yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam sivitas akademik guna menguatkan kecintaan dan kebanggaan pada bangsa Indonesia. Saya ingin cerita sedikit. Saya iri ya dengan orang Amerika. Orang Amerika itu meskipun dia rasnya Asia, rasnya kulit hitam, tetapi ketika dia ditanya, dia bangga terhadap Amerikanya. Saya bangga sebagai orang Amerika. Nah, di kami, mohon maaf ini saya harus jujur, di kami generasi Z saat ini, kebanggaan itu sangat menurun. Justru malah jati diri senang dengan K-pop, ya. Bukan saya menyalahkan K-popnya, tidak. Ya, tetapi kita yang tidak memfilter itu. Kita yang tidak memfilter itu. Misalnya ketika sudah kuliner ya, yang disukai kuliner adalah kuliner seperti tteokbokki, apapun ya makanan-makanan Korea. Ini yang nggak pas ini. Nah, bagaimana caranya kemudian bisa ini? Pertama, ini yang selalu saya dengung-dengungkan kepada anak-anak saya di UPN. Boleh menyukai budaya luar, namun tidak boleh melupakan akar budaya. Tidak boleh melupakan tentang batik, tidak boleh melupakan tentang makanan-makanan tradisional. Maka penting kemudian influencer saat ini kan banyak influencer, penggiat media sosial. Kenapa tidak kemudian dilibatkan? Misalnya, secara filosofis, yang namanya kuliner itu termasuk manifestasi budaya. Nah, sekarang itu kan seperti makanan-makanan tradisional. Itu kan sudah karena ada, mohon maaf ya, nggak boleh menyebutkan merek ya. Makanan-makanan dari sana yang fresh food ya, itu akhirnya pokoknya makanan Susi Susanti gitu ya. Ya seperti itu. Jadi influencer itu bisa kemudian dilibatkan untuk kemudian mengenalkan budaya kita. Oh, Indonesia itu budayanya menarik dan lain sebagainya. Termasuk yang saya Komcat ya, pentingnya komponen cadangan. Bagi saya pendidikan awal bela negara Komcat di Malaysia, dalam disertasi saya mengutip di Malaysia itu ada pelatihan komponen cadangan. Benar? Karena itu juga membangkitkan rasa nasionalisme dengan pelatihan ya tidak seperti militer mengangkat senjata juga tidak apa-apa. Yang penting mewujudkan kedisiplinannya. Kedisiplinannya, kecintaannya terhadap bangsa. Supaya apa? Efeknya adalah mengurangi korupsi dan sistem pemerintahan yang bersih. Kalau seandainya ya sudah cukup dari saya. Terima kasih. Terlalu panjang nanti. Betul. Ya, kita sebelum closing 5, kita kena dengar lagu Malaysia pula satu supaya